Singapura selama puluhan tahun dikenal sebagai simbol stabilitas yang nyaris tak tergoyahkan. Sebuah negara kecil tanpa sumber daya alam, tanpa pasar domestik besar, bahkan tanpa ruang geografis untuk melakukan kesalahan. Namun justru dari keterbatasan itulah Singapura membangun kekuatannya. Negara kota ini tidak pernah menjual mimpi besar atau retorika emosional. Ia tidak memikat dunia dengan janji populisme atau sentimen ideologis. Yang ditawarkan Singapura hanya satu hal, tetapi nilainya jauh lebih mahal daripada minyak, emas, atau teknologi canggih, yaitu kepercayaan. Dalam dunia keuangan global, kepercayaan adalah mata uang tertinggi, dan Singapura selama bertahun-tahun menjadi simbolnya. Di mata dunia, Singapura adalah tempat uang merasa aman, bersih, rapi, efisien, dan terlindungi oleh hukum yang nyaris tanpa celah. Jika modal global harus memilih satu pelabuhan terakhir di Asia, Singapura hampir selalu berada di urutan teratas. Namun kini, sesuatu yang tidak pernah benar-benar dibayangkan mulai terjadi. Tanpa suara sirine, tanpa runtuhnya pasar saham, tanpa krisis besar yang memenuhi layar televisi internasional, uang besar justru pergi secara perlahan. Ia keluar dengan tenang, senyap, dan hampir tanpa jejak. Tidak ada kepanikan massal, tidak ada antrean panjang di bank, tidak ada headline dramatis tentang kehancuran ekonomi. Tetapi justru disitulah letak bahayanya. Karena yang pergi bukanlah modal spekulatif jangka pendek, bukan dana panas yang memang terbiasa berpindah-pindah mengikuti keuntungan sesaat. Yang mulai menjauh adalah para miliarder, para pemilik kekayaan raksasa yang selama ini menjadi fondasi ekosistem finansial Singapura. Ini bukan sekedar fluktuasi ekonomi biasa. Ini adalah krisis kepercayaan, dan bagi sebuah pusat keuangan global, kepercayaan jauh lebih penting daripada jumlah uang itu sendiri. Selama 2 dekade terakhir, Singapura menjadi magnet utama arus kekayaan dari Cina. Para taipan properti, konglomerat manufaktur, pengusaha teknologi, hingga keluarga super kaya memindahkan aset mereka ke negara kota ini. Alasannya sederhana, rasional, dan sangat dingin. Singapura menawarkan hukum yang kuat, pajak yang jelas, sistem perbankan yang stabil, serta posisi politik yang relatif aman dari konflik besar global. Bagi para miliarder ini, Singapura bukan hanya tempat menyimpan uang, ia adalah simbol perlindungan, sebuah benteng netral yang tidak berpihak, tetapi dipercaya oleh semua pihak. Di tengah dunia yang semakin terpolarisasi, Singapura tampil sebagai ruang aman yang tenang, teratur, dan dapat diprediksi. Namun benteng itu kini mulai menunjukkan retakan. Retakan tersebut muncul ke permukaan setelah satu peristiwa yang mengguncang reputasi Singapura lebih keras daripada krisis finansial manapun. Dunia dikejutkan oleh terbongkarnya kasus pencucian uang raksasa yang kemudian dikenal sebagai Fujian Case. Nilainya mencapai miliaran dolar Singapura. Skala kasus ini membuat komunitas internasional tercengang. Pertanyaan yang langsung muncul bukan hanya soal siapa pelakunya, tetapi bagaimana mungkin negara dengan sistem keuangan paling ketat di Asia, dengan pengawasan berlapis dan reputasi tanpa noda, bisa menjadi jalur pencucian uang berskala raksasa? Ini bukan sekedar persoalan hukum, ini adalah runtuhnya sebuah mitos. Untuk pertama kalinya, Singapura tidak lagi dipandang sebagai sistem yang nyaris sempurna, melainkan sebagai sistem yang juga bisa ditembus. Bagi pemerintah Singapura, ini adalah ancaman eksistensial. Reputasi yang dibangun selama puluhan tahun terancam runtuh hanya dalam hitungan hari. Maka responsnya pun sangat cepat, sangat tegas, dan sangat keras. Otoritas keuangan bergerak agresif. Audit besar-besaran dilakukan. Bank-bank diperintahkan untuk mempertegas prosedur kepatuhan. Pengawasan diperluas, tidak hanya pada transaksi tetapi juga pada individu. Pesan yang ingin disampaikan Singapura kepada dunia sangat jelas. Integritas lebih penting daripada uang. Hukum tetap berdiri di atas segalanya, tanpa pengecualian. Secara prinsip, langkah ini sulit dibantah. Inilah identitas Singapura sejak awal berdiri. Aturan berlaku untuk semua, siapapun dia dan seberapa besar pun kekayaannya. Namun disinilah paradoks mulai muncul. Apa yang terlihat benar di atas kertas tidak selalu terasa nyaman di lapangan. Bagi para investor super kaya, pesan yang mereka tangkap justru berbeda. Aturan Know Your Customer yang sebelumnya sudah ketat, kini berubah menjadi sangat invasif.
Pertanyaan tidak lagi berhenti pada sumber dana atau tujuan transaksi, tetapi merambah ke kehidupan pribadi, struktur keluarga, relasi bisnis lama, hingga aktivitas yang tidak lagi relevan dengan urusan keuangan. Proses yang dulu dikenal cepat dan efisien, kini terasa lambat dan penuh kecurigaan. Bukan karena mereka bersalah, tetapi karena nada kepercayaannya berubah. Situasi ini diperparah oleh tindakan sejumlah bank yang mulai menutup rekening nasabah secara sepihak, tanpa penjelasan rinci, tanpa komunikasi yang memadai, dan tanpa ruang dialog. Bagi nasabah biasa, ini mungkin hanya masalah administratif. Namun bagi para miliarder, ini adalah sinyal yang jauh lebih dalam. Di dunia mereka, uang bukanlah aset satu-satunya. Yang jauh lebih penting adalah rasa dihormati. Ketika bank yang selama ini dipercaya tiba-tiba memperlakukan mereka sebagai potensi risiko, alarm besar pun berbunyi. Kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun dapat runtuh hanya dalam satu surat penutupan rekening. Pada saat yang sama, Singapura juga mengambil sikap yang sangat ketat terhadap aset digital dan kripto. Negara yang sebelumnya ingin memposisikan diri sebagai pusat inovasi finansial Asia, kini berubah menjadi salah satu yurisdiksi paling keras dalam mengatur kekayaan digital. Lisensi dipersulit, aktivitas dibatasi, dan pengawasan diperluas hingga ke tingkat individu. Bagi investor global yang kekayaannya semakin kompleks dan lintas platform, ini bukan lagi sekedar regulasi sehat. Ini terasa seperti sinyal bahwa Singapura tidak lagi ramah terhadap bentuk kekayaan modern yang dinamis dan sulit diklasifikasikan. Di titik inilah psikologi investor kaya memainkan peran utama. Para miliarder global tidak kekurangan pilihan. Jika satu pintu terasa tidak nyaman, selalu ada pintu lain yang terbuka. Uang mereka bisa diterima di hampir semua negara. Yang tidak bisa mereka toleransi adalah ketidakpastian hukum dan perlakuan yang merusak martabat. Sekali kepercayaan retak, ia tidak mudah dipulihkan. Maka eksodus itu pun dimulai. Bukan dengan konferensi pers atau pengumuman resmi, tetapi melalui transfer senyap, restrukturisasi aset, pemindahan family office, dan relokasi kantor pribadi. Satu persatu, tanpa suara. Arus uang yang dulu mengalir deras ke Singapura kini mulai berbelok. Hong Kong yang sempat kehilangan pamornya akibat gejolak politik, perlahan bangkit dengan pendekatan yang lebih fleksibel. Pemerintahnya secara terbuka mengundang kembali modal besar dan menawarkan kepastian serta kemudahan. Dubai melangkah lebih jauh lagi. Kota itu tidak hanya ramah, tetapi sangat proaktif. Pajak rendah, aturan longgar, dan sambutan terbuka bagi orang-orang super kaya. Jepang dengan pendekatan yang stabil dan tenang juga mulai dipertimbangkan sebagai alternatif. Singapura yang dulu nyaris tak memiliki pesaing seimbang di Asia, kini harus berbagi panggung. Dampaknya mulai terasa secara perlahan tetapi nyata. Proyeksi masuknya jutawan ke Singapura menurun tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini bukan sekedar angka statistik. Ini adalah sinyal struktural. Sektor properti mewah mulai kehilangan momentum. Apartemen bernilai jutaan dolar tidak lagi terjual secepat dulu. Firma hukum yang biasa menangani trust, warisan, dan restrukturisasi kekayaan mulai merasakan kekosongan klien besar. Perusahaan wealth management melihat aset kelola stagnan, bahkan menyusut. Ekosistem finansial yang selama ini hidup dari magnet reputasi mulai kehilangan daya tariknya. Di dalam negeri, tekanan juga muncul dari arah yang berbeda. Harga properti yang terus melonjak menimbulkan kegelisahan di kalangan warga lokal. Muncul pertanyaan yang dulu jarang diucapkan secara terbuka. Singapura ini dibangun untuk siapa? Ketika warga mulai merasa terdesak oleh arus modal global, pemerintah berada di posisi yang sangat sulit. Melindungi rakyat berarti harus membatasi uang asing. Namun membatasi uang asing berarti beresiko melemahkan posisi Singapura sebagai pusat keuangan dunia. Ini bukan sekedar dilema ekonomi. Ini adalah dilema legitimasi sosial. Kini Singapura berdiri di persimpangan paling krusial dalam sejarah modernnya. Di satu sisi, mempertahankan integritas hukum adalah identitas nasional yang tidak bisa ditawar. Singapura dibangun atas prinsip bahwa aturan berlaku untuk semua, tanpa kecuali. Melunak demi uang beresiko menghancurkan fondasi moral yang selama ini menjadi kebanggaan. Namun di sisi lain, dunia keuangan global bergerak cepat dan tanpa sentimentalitas. Modal tidak memiliki loyalitas jangka panjang. Ia akan pergi ke tempat yang paling seimbang antara hukum, fleksibilitas, dan rasa aman secara personal. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Singapura benar atau salah.
Pertanyaannya adalah apakah dunia masih mau mengikuti standar Singapura atau justru Singapura lah yang harus menyesuaikan diri dengan realitas global yang berubah. Karena di era ini uang tidak selalu mencari negara paling bersih. Ia mencari negara yang paling mampu menjaga keseimbangan antara ketegasan dan kepercayaan. Jika Singapura gagal menemukan titik tengah itu, krisis ini bisa menjadi lebih dari sekedar episode sementara. Ia bisa mengubah posisi Singapura dalam peta keuangan dunia untuk 1 dekade ke depan. Dan mungkin disitulah ironi terbesarnya. Negara yang paling disiplin, paling teratur, dan paling berhati-hati justru beresiko kehilangan sesuatu yang paling sulit dibangun dan paling mahal nilainya, kepercayaan. Jika bahkan Singapura bisa mulai ditinggalkan oleh para miliarder dunia, maka satu pertanyaan besar kini menggantung di udara. Kemana sebenarnya uang global akan berlabuh selanjutnya?